Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrozi. Saya berasal dari Kota Pasuruan. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor NIM 2501011111009, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Prof. Trio Supriyatno, PhD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implikasi pendidikan Islam di Indonesia pada zaman Orde Lama, Baru, dan Reformasi. Pendidikan Islam adalah proses membimbing dan mengembangkan akhlak, jasmani, dan rohani dengan berlandasan Al-Quran dan hadis. Tujuannya yaitu untuk membentuk pribadi muslim yang berakhlak dan berilmu. Pendidikan Islam berbasis pesantren, masjid, dan surau. Pendidikan Islam tradisional di Nusantara yang berbasis pada pesantren, masjid, dan surau berjalan dalam sistem yang sederhana, fleksibel, dan tanpa kurikulum formal. Pembelajaran berpusat pada kiai atau ulama dengan materi yang difokuskan pada ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran, fikih, dan tasawuf. Sistem tradisional tanpa kurikulum formal. Di sisi lain, sistem pendidikan tersebut tidak menggunakan kurikulum baku, tidak memiliki tingkatan kelas, dan proses belajar sangat bergantung pada metode tradisional seperti bandongan dan sorogan. Lama belajar tidak ditentukan, dan kelulusan dari penguasaan ilmu bukan ujian atau sertifikat formal. Pada Orde Lama 1945-1968, pemerintah fokus pada stabilitas negara sehingga perhatian ke pendidikan Islam terbatas. Kedua, Departemen Agama berdiri 3 Januari 1946. 3. Pengaturan pendidikan agama dimulai sejak 1946. 4. Madrasah mulai berkembang dan dengan dukungan pemerintah. Dan yang terakhir, terjadinya ketegangan politik antara pemerintah dan kelompok Islam sehingga mempengaruhi dukungan pada pendidikan Islam. Kondisi politik pada Orde Lama, ketegangan antara pemerintah dan kelompok Islam terjadi karena perbedaan pandangan tentang peran Islam dalam negara. Kelompok Islam menginginkan Islam dominan dalam dasar negara dan kebijakan publik, sementara pemerintah lebih memilih konsep negara nasional yang tidak berbasis agama. Hal ini mempengaruhi minimnya dukungan pendidikan Islam. Perkembangan lembaga Islam pada Orde Lama. Pesantren diarahkan menjadi madrasah dengan sistem klasikal. Pesantren diarahkan menjadi madrasah dengan sistem klasikal. Itu berarti pesantren yang awalnya memakai sistem tradisional tanpa kelas dan kurikulum baku mulai diubah menggunakan metode seperti model sekolah modern. Pembelajaran dibagi dalam tingkatan kelas, ada jadwal pelajaran, kurikulum tertulis, serta guru mata pelajaran. Tujuannya agar pendidikan di pesantren lebih terstruktur dan dapat disejajarkan dengan sekolah umum lainnya. Mata pelajaran umum mulai dimasukkan berarti madrasah tidak lagi hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menambahkan pelajaran-pelajaran yang lain seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan IPS. Tujuannya agar siswa memiliki pengetahuan yang lebih luas dan madrasah dapat setara dengan sekolah umum. Pendidikan Islam pada Orde Baru 1966-1998. Pemerintah Soeharto menekankan modernisasi pendidikan pada masa pemerintahan Soeharto. Pemerintah menekankan modernisasi dan pembangunan nasional. Pendidikan Islam pun diarahkan agar menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Madrasah mulai distandarkan kurikulumnya. Tidak hanya mengajarkan pelajaran agama, tetapi juga pelajaran umum seperti sekolah negeri. Tujuannya agar lulusan madrasah memiliki kualitas yang sama dengan sekolah umum yang lainnya. Dapat juga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Singkatnya, pendidikan Islam dimodernisasi, disetarakan, dan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional pada masa Orde Baru. Masalah pada Orde Baru, ketimpangan perhatian antara sekolah negeri dan madrasah
kekhawatiran umat Islam terhadap Inpres 1974 dan Kepres 1972. Masalah pada Orde Baru yaitu yang pertama, ketimpangan perhatian. Sekolah negeri lebih banyak mendapatkan dukungan dan fasilitas dibanding madrasah. Yang kedua, kekhawatiran umat Islam itu banyak yang khawatir Inpres 1974 dan Kepres 1972 itu akan membuat madrasah kehilangan ciri keislamannya karena terlalu diharapkan mengikuti sistem sekolah umum. Pendidikan Islam pada era reformasi 1998 sampai sekarang. Pendidikan Islam mendapatkan pengakuan legal yang lebih kuat. Pada era reformasi, pendidikan Islam mendapatkan kebebasan lebih besar dalam pengelolaan serta pengakuan hukum yang lebih kuat. Sehingga madrasah dan lembaga pendidikan Islam memiliki posisi yang lebih setara dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan Agama menjadi bagian inti pendidikan nasional, madrasah dan sekolah umum secara hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan agama wajib diajarkan di semua jenjang dan menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa madrasah memiliki kedudukan hukum yang setara dengan sekolah umum lainnya. Program wajib belajar 9 tahun bagi MI dan MTS, sehingga siswa di madrasah mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk menuntaskan pendidikan dasar. Kebijakan ini sekaligus meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik Muslim dengan memperkuat peran madrasah, memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, serta membantu pemerataan pendidikan dan pencegahan putus sekolah, terutama bagi mereka yang lingkungannya pendidikan bernuansa keagamaan. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir, perubahan pada reformasi. Pada era reformasi terjadi berbagai perubahan penting dalam pendidikan Islam. Mutu madrasah semakin diperkuat melalui standar kurikulum, peningkatan sarana, serta akreditasi yang lebih ketat. Hal ini membuat madrasah mampu berkompetisi dengan sekolah umum lainnya, baik dalam kualitas akademik maupun daya tarik bagi masyarakat. Selain itu, profesionalisme guru agama juga meningkat melalui program tersertifikasi, pelatihan, dan peningkatan kualifikasi pendidikan, sehingga proses pembelajaran agama menjadi lebih efektif dan berkualitas. Kesimpulannya, pendidikan Islam berkembang dari sistem tradisional menuju formal dan modern. Pada Orde Lama, awal pembinaan, perkembangan terbatas, dan Orde Baru, integrasi nasional dan modernisasi, dan yang terakhir reformasi, pengakuan hukum yang kuat dan kesetaraan. Pendidikan Islam terus berkembang dan menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.